Yo 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 yo, selamat datang di Jainuddin Official. Di sini lo bisa curhat apa aja, cerita tentang kehidupan lo, atau sekedar sharing masalah sehari-hari. Gue ada buat jadi sahabat lo yang siap dengerin tanpa drama. Mau bahas masalah cinta, pertemanan, kerjaan, atau apapun yang lagi bikin galau. Di sini gak ada yang namanya curhatan gak penting. Semua masalah lo bakal kita bahas bareng-bareng. Jadi jangan ragu buat join, subscribe sekarang, nyalain loncengnya, dan siap curhat bareng gue, Jainuddin di Jainuddin Official. Let's get real. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membacakan curhatan dari lo pade semuanya lah ya. Jadi dari teman-teman semuanya sudah ada beberapa chat atau beberapa DM langsung dan menceritakan tentang pengalaman mereka. Mari kita baca satu persatu. Bro, gue anak milenial nih, tapi teman-teman gue banyak yang Gen Z. Nah, masalahnya kadang gue suka ngerasa di tengah-tengah kayak nggak nyambung gitu. Mereka ngomongin tren TikTok, slang baru, dan gue kayak, itu maksudnya apaan ya? Kadang gue berasa tua banget di antara mereka, tapi di sisi lain gue juga nggak mau ketinggalan. Pusing nggak sih lo ngerasa harus ngejar biar tetap relevan? Oke bro, jadi kalau pendapat dan masukan saya ya, ini sih sangat relate banget sama banyak milenial, generasi Gen Z ya. Memang cepet banget mengikuti tren baru. Dan memang suka bikin milenial yang lebih dewasa ngerasa out of touch gitu. Tapi nggak perlu merasa tertekan buat ngejar semua tren kok. Justru perbedaan antara dua generasi ini bisa bikin obrolan lebih seru. Kamu bisa belajar sesuatu dari mereka, dan mereka juga bisa belajar dari pengalaman hidup kamu yang lebih matang. Jadi, pilih tren yang bikin kamu nyaman aja. Gak perlu semua diikuti biar tetap nyambung dan santai aja lah ya. Nah, curhatan yang kedua di sini mungkin kita kasih judul kali ya, namanya dia ngasih judulnya beda cara berkomunikasi. Ya, ini pasti masalah-masalah antara anak milenial dan Gen Z lagi. Berarti ini dari lingkup pertemanan ya teman-teman. Jadi curhatannya seperti ini. Teman-teman gue yang Gen Z tuh lebih suka chat atau voice notan, padahal gue yang milenial lebih nyaman teleponan langsung atau ketemuan face to face katanya. Kadang jadi awkward sendiri deh. Gue pengen ngobrol serius malah dibales stiker atau emoji doang. Gue ngerti sih mereka asik-asik aja, tapi kadang gue jadi ngerasa kayak, hello, gue pengen ngobrol serius nih. Suka bingung aja sama cara komunikasi yang beda jauh gitu loh ya. Oke, mungkin itu agak sedikit Bimi juga kali ya. Jadi perbedaan cara komunikasi ini ya emang sering banget jadi masalah antara generasi ya. Jadi entah Gen Z memang lebih digital dan praktis, sementara milenial lebih senang interaksi yang lebih dalam dan personal. Saran gue sih coba blend antara dua cara ini. Kalau kamu pengen ngobrol serius, bilang ke mereka dengan jelas. Contoh misalkan, gue mau ngobrol serius nih, bisa video call nggak? Misalkan ya. Di sisi lain, kamu juga bisa sesekali menyesuaikan cara komunikasi mereka yang lebih cepat gitu. Kayak balas chat singkat atau kirim voice note. Ya intinya fleksibilitas deh. Dan keterbukaan bakal bikin komunikasi dua generasi ini menjadi lebih lancar. Seperti itu deh kurang lebih ya.
Oke, curhatan yang ketiga. Oke, teman-teman ya. Jadi aku akan bacakan atau menjawab mungkin beberapa curhatan. Jadi aku akan baca dari curhatan-curhatan yang satu tema gitu. Aku pilih-pilih gitulah ya. Tapi nanti juga komenan teman-teman akan saya bahas. Tapi kita sesuaikan dengan beberapa yang ada mirip-miripnya gitu. Komenan terbanyak kita akan angkat di sini. Oke, langsung yang ketiga dan yang terakhir untuk di video kali ini, yaitu ekspektasi dalam persahabatan. Emang kadang-kadang dalam persahabatan itu ada yang namanya ekspektasi ya. Kadang-kadang jadi ekspektasinya itu kayak nggak sesuai gitu. Contohnya salah satunya adalah curhatan ini. Dia adalah sahabat kita sebagai seorang milenial gitu loh ya. Gue terbiasa ngerasa kalau persahabatan itu harus komit, harus support, dan ada buat satu sama lain. Walau sesibuk apapun gitu. Tapi teman-teman Gen Z gue tuh lebih chill, kayak kalau sempet ya sempet, kalau enggak ya udah gitu loh. Kadang gue ngerasa kurang dihargai gitu, tapi gue ngerti juga sih mereka nggak maksud gitu. Mereka cuman beda cara aja. Nah, sedangkan gue pengen ngerti gaya hidup mereka yang lebih fleksibel. Tapi kadang jadi dilema sendiri antara nurutin apa yang gue biasa lakuin sama cara mereka gitu. Emang sih berat juga ya, karena kalau kita dibarengin dengan ekspektasi dalam persahabatan antara milenial dan Gen Z, dari generasi aja udah berbeda gitu loh ya. Ya biasanya milenial lebih sering apa namanya tuh, menghargai loyalitas dan waktu yang dihabiskan bareng-bareng gitu. Sementara Gen Z itu lebih fleksibel, fokus pada momen-momen berkualitas daripada kuantitas gitu kan. Jadi saran gue sih coba pahami kalau gaya mereka yang lebih santai itu bukan berarti mereka itu nggak peduli gitu. Mereka cenderung menghargai kebiasaan atau kebebasan yang dimiliki masing-masing. Mungkin takutnya ada privacy masing-masing gitu. Tapi kamu juga bisa tetap bilang kalau kamu lebih suka persahabatan yang ada kejelasan atau perhatian gitu. Nah, atau perhatian yang sangat lebih gitu. Bicarain aja, mungkin mereka juga akan bisa paham dan ketemu titik tengahnya biar saling nyaman gitulah ya bro. Nah, jadi perbedaan antara generasi ini sebenarnya bisa jadi kekuatan, bukan halangan. Selama ada komunikasi yang baik, terus milenial dan Gen Z bisa saling belajar dan tumbuh bareng. Nah, itu teman-teman curhatan dari teman kita, dan buat teman-teman yang mau curhat ya, mau diangkat di curhatan YouTube channel aku, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada mau atau malu takut dibaca orang lain, teman-teman silakan komen, nanti aku akan berikan email untuk teman-teman ngirim pertanyaan-pertanyaan. Itu dia guys buat curhatan kita hari ini. Semoga cerita dan tips tadi bisa ngebantu lo yang lagi butuh pencerahan, atau minimal bisa bikin lo ngerasa nggak sendirian. Kalau lo punya curhatan seru, pengen cerita, atau mau diskusi lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan buat komen di bawah ya. Gue bakal baca semuanya. Dan buat lo yang belum subscribe, buruan deh subscribe sekarang. Nyalain loncengnya biar lo gak ketinggalan update cerita terbaru dari Zainuddin Official. Thank you udah nemenin gue hari ini. Stay positif dan ingat, di sini lo punya tempat buat cerita. See you on the next video guys. Bye bye.